Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian Islam yang dahulu tentang rumah akal dan rumah suci. Kita lanjutkan kesempatan kali ini tentang mi'raj, derivasi spiritual. Jamaah peserta kajian Islam yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari langit yang rendah ke langit yang lebih tinggi dalam peristiwa mi'raj bukan berarti perjalanan antar planet yang hanya terbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Mi'raj merupakan derivasi atau pengembangan jenjang spiritual yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah peserta kajian Islam yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang dikatakan bahwa kita pulang sebagai syuhada. Menjelang perjalanan pulang dari Sidratul Muntaha, malaikat menghidangkan 4 gelas minuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segelas air, segelas susu, segelas anggur, dan segelas madu. Keempatnya itu merupakan simbol perolehan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjalankan peran kerasulannya di muka bumi ini. Yang pertama air. Air adalah sarana kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Simbol bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitasnya sebagai fasilitator kehidupan. Ini golongan solihin senantiasa menjadi fasilitator kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian yang kedua, susu. Susu adalah sarana pertumbuhan. Simbol bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitasnya sebagai motivator kehidupan. Ini golongan syuhada, memberi daya untuk menumbuhkan atau mengembangkan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, anggur. Anggur adalah sarana untuk mempercepat suatu proses. Simbol bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitasnya sebagai dinamisator kehidupan. Nah, ini golongan sidikin, senantiasa berkepribadian luhur, memancarkan sifat-sifat baik yang bisa menggerakkan masyarakatnya untuk segera meniru sifat-sifat baik tersebut. Kemudian yang keempat, madu. Madu adalah sarana pengontrol stabilitas temperatur tubuh. Simbol bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitasnya sebagai stabilitator dan konseptor kehidupan. Inilah golongan nabiyin, perumus konsep-konsep di bidang agama, politik, sains, dan teknologi. Penata di segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, menjelang turun ke bumi, keempat minuman yang berisi air, susu, anggur, dan madu itu yang dipersembahkan kepada Rasulullah SAW, namun beliau Rasulullah SAW hanya memilih gelas yang berisi susu atau simbol sebagai syuhada. Rasulullah SAW sadar bahwa kembali ke bumi berarti ia akan tampil di depan umatnya, berintegrasi dengan masyarakatnya untuk mengambil peran budaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tampil di tengah masyarakatnya sebagai nabi, melainkan sebagai syuhada, memberi motivasi kepada masyarakat untuk tumbuh dan tumbuh, bagikan susu yang menumbuhkan.
kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cintanya kepada umatnya, tidak membebani umatnya, melainkan cukup menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Demikianlah pengajian kita kali ini tentang Isra Mi'raj dan filosofi sholat. Dari uraian yang terdahulu sudah selesai. Mudah-mudahan uraian hikmah ini bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam melanjutkan kehidupan Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.